Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemarin kalian sudah melaksanakan penilaian harian 2 matematika. Hari ini kita bahas ya soal-soal yang terdapat pada penilaian harian 2. Soal yang pertama. Di kamar Ani terdapat foto dengan ukuran panjang 3/4 meter dan lebar 1/2 meter. Luas kertas yang diperlukan untuk mencetak foto tersebut adalah berapa meter persegi? A. 3/8, B. 1/8, C. 5/8. Sekarang kita bahas ya. Diketahui panjang 3/4 meter, lebarnya 1/2 meter. Yang ditanya luas. Kemudian kita jawab. Luas, rumusnya panjang dikali lebar. Tiga per 4 meter dikali 1/2 meter. Caranya, pembilang kita kalikan dengan pembilang, penyebut kita kalikan dengan penyebut. 3 dikali 1 sama dengan 3. 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah 3/8 meter persegi. Perseginya dari mana, Us? Di sini kan kita lihat meter dikalikan dengan meter. Jadi ada 2 meter. Kalau ada 2 meter bukan ditulis mm tapi ditulis meter, ada pangkat 2 di atas, namanya meter persegi. Lanjut ya. Soal kedua. Gaji ayah sebulan 1.800.000. Dari gaji 1/9-nya ditabung. 1/3 bagian digunakan untuk biaya transportasi dan biaya sekolah anak-anak. Selebihnya untuk keperluan keluarga. Nah, yang ditanyakan banyak uang yang digunakan untuk keperluan keluarga adalah diketahui gaji ayah 1.800.000. Ditabung 1/9 dikalikan dengan 1.800.000. Ini masih bisa kita coret ya. Nah, ini kita coret sama 9. 1.800.000 dibagi 9 hasilnya 200.000. Jadi 9 dibagi 9 1. 1 dikali 200.000 hasilnya 200.000. Kemudian untuk transportasi biaya sekolah anak 1/3. Jadi kita kalikan dengan 1.800.000. 1.800.000 kita bagi dengan 3, hasilnya 600.000. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Jadi 1 dikali 600.000 sama dengan 600.000. Ditanya banyak uang yang digunakan untuk keperluan keluarga. Nah, caranya 1.800.000 itu kan gaji ayah. Kita kurangi pengeluarannya berapa? Untuk ditabung 200.000 dan tadi untuk transportasi 600.000. Jadinya 1.800.000 dikurangi 200 tambah 600 hasilnya 800.000. 1.800.000 dikurangi 800.000 hasilnya 1 juta. Jadi banyak uang yang digunakan untuk keperluan keluarga adalah 1 juta rupiah. Selanjutnya nomor 3. Pak Amin mempunyai gula pasir 8,5 kg. Kemudian membeli lagi 1,5 kg. Gula tersebut akan dimasukkan dalam beberapa kantong. Masing-masing kantong setengah kilogram. Kantong yang diperlukan Pak Amin adalah berapa kantong? 14, 18, atau 20. Caranya seperti ini ya. Untuk menyelesaikan soal cerita, kita harus membuat diketahui, ditanya, jawab. Supaya kalian tidak bingung dalam mengerjakan soal. Diketahuinya,
gula pasir 8,5 kg yang dimiliki oleh Pak Amin. Kemudian Pak Amin membeli lagi gula pasir sebanyak 1,5 kg. Nah, Pak Amin ingin mengisi masing-masing kantong sebanyak setengah kilogram atau 1/2 kilogram. Yang ditanyakan, berapa kantong yang diperlukan Pak Amin? Nah, caranya tadi gula pasirnya kita jumlah dulu. 8,5 ditambah 1,5 kg. Dibagi dengan 1/2 karena Pak Amin ingin setiap kantong 1/2. 8,5 tambah 1,5 hasilnya 10 kg. Kita bagi dengan 1/2. 10 kg dikalikan. Nah, 1/2 yang awalnya pembilang kita jadikan penyebut. Yang awalnya penyebut kita jadikan pembilang. Dikalikan 2/1. Jadi 10 kali 2 sama dengan 20 kg. Soal selanjutnya. Kakek mempunyai 5 hektar tanah pekarangan. 1/6 bagian diberikan kepada ayah. 1/3 bagian diberikan kepada paman. Dan sisanya diwakafkan untuk membuat masjid. Luas tanah wakaf adalah berapa hektar? Diketahui tanah kakek 5 hektar. Diberikan ayah 1/6 bagian. Nah, jadi 1/6 dikali 5 hektar. Bagaimana caranya? 1 dikali 5 sama dengan 5/6 hektar. Diberikan paman 1/3 bagian. Jadi 1/3 dikalikan 5 hektar. 1 dikali 5, 5/3 hektar. Yang ditanyakan, luas tanah wakaf. Caranya, luasnya 5 hektar dikurangi 5/6 hektar dikurangi 5/3 hektar. Jadi kita kurangi semua. Nah, ini belum bisa kita kerjakan ya. Kita harus samakan dulu penyebutnya. Kita samakan menjadi 6. 6 dibagi 1, 6. 6 kali 5, 30. 6 dibagi 6, 1 kali 5, 5. Kemudian 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 5, 10. Nah, apabila sudah sama penyebutnya seperti ini, maka langsung bisa kita kerjakan. Kita kalikan ya. 30 dikali 5 dikali 30 dikurangi 5 dikurangi 10. Hasilnya 15/6 hektar. Nah, karena di sini yang diminta bentuk desimal, jadi harus kita bagi 15 bagi 6, hasilnya 2,5 hektar. Soal selanjutnya. Andri membeli kertas warna sebanyak 124 lembar. Lalu dia memotong menjadi kecil-kecil. Dan 0,25 kertas kecil dibagikan ke adik-adiknya. Berapa banyak kertas kecil yang didapat adik-adiknya? 496, 486, atau 495? Nah, caranya kita lihat ya. Diketahui kertas warna 124 buah. Kemudian dipotong kecil, yang mana 0,25 kertas kecil itu dibagikan ke adik-adiknya. Yang ditanyakan, berapa kertas kecil, berapa helai kertas kecil yang didapatkan adik-adiknya? Caranya 124 kita bagi 0,25. Nah, 124 ini kita bagikan 0,25 ini kan masih desimal ya, dalam bentuk desimal. Kita jadikan menjadi pecahan biasa. Karena di sini di belakang koma ada 2 angka, berarti per 100. 25/100. Kemudian 124 dikali 100/25. Karena dikali harus kita balik dulu ya. Pembilang jadikan penyebut, penyebut dijadikan pembilang. 124 dikalikan 100. Boleh seperti itu, tetapi karena ada cara lebih mudahnya, 100 dibagikan 25 hasilnya 4. Nah, setelah itu kita kalikan.
124 dikali 4 hasilnya 496 helai. Jadi kertas kecil yang didapat adik-adiknya adalah 496 helai. Lanjut ya. Soal selanjutnya. Ibu membeli 5 kardus mie. Setiap satu kardus berisi 18,5 mie. Berapa jumlah mie ibu? Caranya seperti ini. Diketahui ibu membeli 5 kardus mie. Setiap satu kardus berisi 18,5 mie. Yang ditanyakan, berapa jumlah mie ibu? Jadi kita jawab ya. 5 dikali 18,5. Nah, kita boleh susun ke bawah seperti ini. Ingat, apabila susun ke bawah, satuan lurus satuan, puluhan lurus puluhan. Nah, 5 dikali 5, 25. 5 ditulis yang satuan, puluhannya disimpan 2. Selanjutnya, 8 dikali 5 hasilnya 40. Karena tadi ada 2, simpanan 2, jadi kita tambahkan. Jadi 42. Satuan yang 2 ditulis, 4-nya disimpan kembali, puluhannya yang 4. Kemudian 1 dikali 5 hasilnya 5 ditambah 4, 9. Jadi jumlah mie yang dimiliki ibu adalah 92,5 mie. Selanjutnya, sebuah kolam berbentuk persegi. Diketahui salah satu panjang sisinya adalah 51/2 meter. Berapa luas kolam tersebut? A. 31/3, B. 31/4, C. 31/5. Nah, seperti ini ya. Diketahui kolam dengan panjang sisi 51/2 meter. Nah, 51/2 meter ini bisa kita jadikan pecahan biasa. Ya, 5 dikali 2 ditambah 1 hasilnya 11/2 meter. Ditanya luas kolamnya. Jadi jawabannya luas kolam sisi dikalikan dengan sisi. 11/2 dikali 11/2. Jadi 121/4. Ya, 11 kali 11 121, 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, ini masih dalam bentuk pecahan biasa. Karena hasil yang diminta pecahan campuran harus kita jadikan pecahan campuran. Masih ingat kan bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Kita lakukan pembagian seperti ini. 121 dibagi 4 hasilnya 30. 30 dikali 4 120 yang mendekati. Dikurangi hasilnya sisa 1. Nah, untuk 30, hasil 30 ini ditaruh di samping. Sisanya kita taruh di atas. Pembaginya kita taruh di bawah. Jadi jawabannya 31/4. Soal selanjutnya. Salman mempunyai target membaca 1,5 juz Al-Quran dalam 1 hari. Pagi ini Salman sudah membaca 2/3 bagian. Yang ditanya, berapa juz Al-Quran yang sudah dibaca Salman? A. 1 juz, B. 1,5 juz, C. 2 juz. Nah, caranya seperti ini. Diketahui 1 juz Al-Quran yang dibaca Salman 1/2, 1,5. Nah, ini kita jadikan pecahan biasa dulu. Dengan cara 1 dikali 2 hasilnya 2 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi 3/2. Yang sudah dibaca pagi ini berapa? 2/3 bagian. Ditanya berapa juz Al-Quran yang sudah dibaca? Jadi caranya kita kalikan ya. 3/2 dikali 2/3. Nah, di sini bisa dicoret. Sama-sama bisa dibagi 3. 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1. 1 kali 2 hasilnya 2, 2 kali 1 hasilnya 2. Jadi jawabannya 2/2. Nah, 2 dibagi 2 kan hasilnya 1. Jadi jumlah juz Al-Quran yang sudah dibaca Salman adalah 1 juz. Soal selanjutnya, 25% dikali 10%.
A. 25%, B. 100%, C. 125%. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakan seperti ini ya. Kita harus jadikan pecahan biasa dulu. Yang awalnya persen kita jadikan pecahan biasa. 25% dijadikan pecahan biasa, yaitu 25/100. Kemudian dikalikan 100% kita jadikan pecahan biasa, yaitu 100/100. Nah, apabila ada angka yang bisa dibagi, kita bagi saja, kita coret. Ini bisa dibagi ya dengan sini. 100 dibagi 100 sama dengan 1. Jadi 25 kali 1 sama dengan 25, 1 kali 100 sama dengan 100. Hasilnya 25%. Soal yang terakhir, 15% dibagi 10%. Nah, caranya sama, kita harus merubah dari persen ke pecahan biasa dulu. 15% dirubah menjadi pecahan biasa, yaitu 15/100. Kemudian 10% kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 10/100. Nah, tidak bisa langsung dikerjakan ya, harus kita ubah menjadi perkalian dulu. 15% dikali 10/100 kita balik menjadi 100/10. Jadi 15 kali 1 15, 1 dikali 10 sama dengan 10. Nah, karena yang diminta per 100, jadi harus kita jadikan per 100 dulu. 100 bagi 10 sama dengan 0,1. 0,1 kali 15 sama dengan 150. Jadi jawabannya 150/100, atau apabila jadikan persen yaitu 150/100. 150%. Nah, seperti itu ya. Untuk pembahasan soal penilaian harian 2 matematika sampai di sini dulu. Semoga kalian dapat memahami penjelasan dari Ustazah. Ustazah akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.